Welcome guys, welcome with CV dan hari ini kita akan kembali bahas Bitcoin. Nah, jadi kita delay lagi nih sekali lagi ya, kita delay lagi bahas altcoinnya. Kenapa? Ya karena percuma juga bahas altcoin untuk saat-saat ini karena ya BTC-nya juga masih menunggu konfirmasi sampai besok. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini adalah pendapat pribadi, semua orang tetap punya side ya, setiap orang tetap punya sisi yang setiap orang pasti punya argumen. Untuk mempertahankan argumennya tersebut mereka pasti punya alasan tersendiri, dan begitu juga aku punya alasan tersendiri. Sekali lagi ini trading plan aku ya, yang mau bilang 13k mau bilang apa itu urusan kalian, dan sekali lagi aku tetap fokus di trading plan aku dan tidak terkecoh oleh omongan siapapun gitu ya. Sekali lagi konsistensi itu penting, oke? Nah, jadi ya untuk so far ya selama bulan Januari kalau kita lihat ini gila sih, gila parah. Dan sampailah kita di penghujung bulan dan besok adalah closing monthly yang bertepatan dengan beberapa momentum-momentum besar dalam hidup, bukan dalam hidup, pada tahun ini maksudnya ya. Pada tahun ini momentum-momentum besar akan terjadi ya. Salah satunya adalah ya benar sekali ya, pengumuman inflasi ya, suku bunga maksudnya, oke? Nah, kalau kita perhatikan juga untuk saat ini Bitcoin diperdagangkan di bawah 23.000, yang kemarin sempat hampir 24.000 ya kan. Nah, kalau kita perhatikan juga apakah masih bisa naik ke atas, sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk nembak ke atas. Kenapa ya? Karena kalau totally it's bullish gitu ya. Kalau so far-nya kayak gitu ya kita berani bilang bullish. Tapi ya berada di penghujung penghujung bulan. Ya, sadarkah kalian kalau ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan? Oke, yang pertama di sini adalah, nah ini udah aku jelaskan kemarin, ya banyak juga yang nggak setuju, tapi ya itu urusan kalian lah ya. If history repeat itself, next capitulation might be the best buying opportunity ya. As per previous cycle ya, ini ya kalian bisa lihat sendiri lah, kita nggak usah baca. Nah, di sini ada suckers rally. Apa itu suckers rally? Suckers rally adalah pom-pom yang benar-benar dahsyat. Tapi bedanya yang kali ini tuh benar-benar dahsyat banget. Selama 3 minggu itu no correction, no healthy correction, or no pullback anymore ya. Pullback ya, no pullback anymore. Kalian bisa lihat di tahun ini aja, ini tuh masih ada merahnya meskipun pada endingnya itu low volume ya. Tapi kalau untuk sekarang benar-benar dibikin kayak nembak banget ke atas gitu. Persis dengan kejadian yang di sini sebelum bearish lagi, oke? Nah, ini data yang pertama ya. Kalau kalian nggak setuju juga itu nggak masalah. Next ya, kita baca dulu ya. Fed preview Powell to trigger healthy pullback in Bitcoin, experts say ya. Apakah dia akan men-trigger healthy pullback? Nah, sesuai yang aku bilang, kalau kita healthy pullback ya, kita bakal pergi ke area ini ya. Sekali lagi, area sekitar 21 sampai 25. Kenapa? Ya di situ ada support ya. Kalau healthy pullback ya, sekali lagi ya, kalau healthy pullback. Karena apa? Ya karena di sini tuh adalah possible support and resistance yang akan menjadi support lagi. Kemarin kan sempat jadi resistance ya, dan sekarang akan menjadi menjadi support lagi, dan bisa jadi nanti kita di MA 200 kemungkinan kalau misalnya beberapa hari ke depan kalau kita perhatikan ini bisa aja naik di 4 jam ya, bisa aja di 27 mungkin atau 28, bisa aja ke situ kalau misalnya kita koreksi hari ini. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah intinya ya Powell ini mau buat market itu normal, mau buat market itu sehat. Ya, tanda kutip ya, sekali lagi ini tanda kutip ya. Dan di sini expert saya, jadi artinya analis, bukan Powell-nya yang bakal bilang gitu ya. Nah, kemudian di sini, nah kalian tahu ini siapa ya kan? Nah, masih akan ada penurunan guys. Ini siapa? Kalian bisa lihat sendiri ya, Big Pam Indo ya. Kalian bisa lihat sendiri kita berada di mana. Dan ya udah aku jelaskan juga di circle yang kemarin yang malah jadi hinaan, ya itu nggak masalah juga sih sebenarnya. Nah, kita berada di mana? Di area yang mana? Kalian bisa lihat sendiri, dan masih akan ada penurunan. Nah, ini aja yang sekelas sebesar ini dia masih bisa, ya kalian tahu lah ya. Big Pamindo kan nggak mungkin kalian nggak tahu ya kan. Nah, ini aja salah satu analis gitu ya. Jadi kita jangan berpicu pada apa yang kita lihat secara satu sisi aja yang bilang bakal 25, bakal 30. Ya aku juga lihat bakal 25, bakal 30 secara analisa orang. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada analisa lain, kecuali semua analis bilang wah ini bakal 30. Kecuali aku sendiri bilang wah ini bakal koreksi. Wah, berarti aku yang gila gitu ya. Kalau ini kan masih ada beberapa analis lain yang berbicara. Ini kita pakai data ya, biar dibilang nanti ya nggak pakai data. Oke, ya kemudian ini ada salah satu teman aku juga yang
benar-benar proper banget analisnya, udah diacungi jempol lah ya. Ya dibuat sideways lagi baru dam ke 8 ribuan. Nah, dia masih yakin banget kalau 8.000 dan dia katanya udah all in semua, BTC down, Ethereum down, ADA down ya. Dia udah all in. Nah, nanti aku kasih lihat. Nah, kemudian di sini diprediksi bahwa suku bunga bakal naik 0,25 jadi 0,45. Ini hampir 50 BPS guys. Ya biasanya kalau kenaikan suku bunga BTC bakal terjun. Dan ada juga kalau nggak salah Spanyol ya. Spanyol itu udah resesi ya. Itu CPI Spanyol itu bukan resesi ya. Kena suku bunganya naik, prediksinya bakal turun 0,2% tapi naik 0,2% dan itu mengakibatkan marketnya agak kacau gitu. Tadi aku baca. Nah, nanti aku kasih lihat lagi infonya. Nah, kemudian ya ada event apa sih besok ya, kalian bisa lihat sendiri. Yang paling penting itu sebenarnya ada di tanggal 2 Februari yaitu FOMC statement, kemudian FFR, kemudian FOMC press conference ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di tanggal 3-nya ya ada non-farm employment change. Itu bakal apa ya? Bakal ini juga bakal apa sih mengakibatkan market yang volatile-nya juga, tapi benar-benar momentumnya itu di tanggal 3 sekitar jam 2 sampai jam 2.30 subuh ya kan. Apakah kalian bergadang untuk menunggu itu ya, kita lihat aja. Kemudian di sini ada berita lagi, benar-benar berita itu hari ini ya. Nah, kalian lihat sendiri apa yang terjadi. Apakah akan masuk ke perang dunia ketiga, dan ini hari ini beritanya eksklusif Iran Israel ya. Pokoknya ya kalian tahu lah rudal-rudalan yang tidak berakhir-akhir, dan katanya sih ini adalah pembuka atau pos kunci utama untuk bukan bearish sih, untuk perang kok bearish ya kan. Nah, kemudian ini ada lagi analisanya, dia bilang kalau hedge fund saat ini memiliki net short terbesar pada Treasury AS menjelang pertemuan Fed. Hal ini merupakan sentimen bearish terbesar dalam sejarah. Sementara retail sedang asik menikmati bullish. Kesimpulan, hedge fund bertaruh bearish, retail bertaruh bullish. Ini ya sejak 1993 dan kemudian kita balik lagi di 2023, dan jujur aja ini paling besar banget ya trade source-nya. Nah, aku kurang paham juga ini apa, tapi yang jelas katanya ini adalah indikasi daripada bearish. Oke, kemudian kita lihat lagi dari salah satu analis juga ya kan. Wednesday FOMC scenario as peer ya. Kemudian di sini ketika dovish ya tentu aja Bitcoin bakal trade 26.000 plus. Kenapa? Ya kalian nggak perlu ada ditakutin lagi, ya bakal 30 sesuai prediksi kalian gitu kan. Artinya worst case-nya udah nggak bakal ada risk ke bawah gitu. Kemudian best case ya. Best case ini artinya ya misalnya ya nggak mengalami apa ya, nggak mengalami perubahan signifikan gitu ya. Ya Bitcoin tetap diperdagangkan di 22.000 sampai 25.000. Sekarang kan 22.000, bisa aja ke 25.000 baru bolak-balik sideways di atas. Kemudian ketika hawkish, Bitcoin akan terjun dari area 22.000, dan ketika very hawkish, ini ada skenarionya nih. Skenario very hawkish ya Bitcoin akan diperdagangkan di bawah 20.000. Ya kita tunggu aja besok. Kalau misalnya memang ya suku bunga 0,45 itu udah very hawkish banget. Kenapa? Karena everybody expect 0,25. Everybody expect 25 BPS. Tapi apa yang terjadi ketika market itu udah bergejolak parah ya, kan bisa lihat sendiri lah ya kan. Nah, intinya kalau aku ya realistis saja, masuk apa ya itu tergantung situasi, momentum dan peluang yang akan tercipta. Tapi lebih baik dan lebih jelasnya kita bakal melihat kita bakal melihat besok lah intinya. Ya kalau untuk malam ini kayaknya skip gambling, kemarin udah nge-short ya kan. Nah, hari ini cukup skip gambling dulu, dan bukan gambling sih, skip untuk entry gitu maksudnya. Karena aku lagi benar-benar malas juga benar-benar nunggu aja deh gitu ya. Nah, kalau misalnya sekali lagi kalau ada healthy pullback ya kita bakal ke sini gitu ya. Jikalau. Ya karena semua market udah benar-benar overbought banget dan targetnya mereka juga sama ya kan. Kan nggak mungkin juga market dibiarkan naik terus. Kalau gitu semua orang kaya lah ya kan. Nggak mungkin ada analis lagi kalau semua market intinya naik ke atas semua. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.